Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rizka Cita. Dan hari ini aku mau pulang ke rumah. Sebenarnya hari ini aku nggak ada jadwal buat pulang ke rumah, karena sebenarnya aku pulang ke rumah itu harusnya hari Senin, cuma tiba-tiba ada kerjaan. Dan tadi pagi aku di WA sama, bukan aku di WA, aku WA sama ibuku. Terus katanya ya mending kamu pulang sebentar kayak gitu, karena rumahnya simbahku mau dibedah karena dapat bantuan. Jadi aku memutuskan untuk pulang sebentar, terus nanti di rumah gimana baru berangkat lagi, kayak kurang lebih kayak gitulah. Jadi yaudah, langsung aja pindah ke GoPro. Oke, jadi sekarang udah jam 11:10. Sebenarnya itu pulang jam segini itu nggak ideal banget ya, karena biasanya kalau aku pulang ke rumah itu yo pagi. Kalau nggak jam 6 atau jam 7, ya paling lambat itu jam setengah 9, setengah 10. Itu udah paling lambat banget. Karena kalau aku pulangnya udah terlalu siang kayak gini, itu di rumah cuma sebentar. Jadi cuma sampai rumah paling jam 1-an. Habis itu jam 3 udah berangkat lagi gitu loh. Jadi nggak ada istirahatnya, ya nggak terlalu lama gitulah. Makanya aku tuh jarang pulang itu jam 11-an dari sini. Kenapa aku pulang dan hari ini juga? Karena tadi aku itu teleponan sama ibuku. Terus biar lebih jelasnya mendingan kamu pulang terus ngobrol sendiri kayak gitu. Karena rumahnya simbahku itu dapat bantuan mau direhabilitasi. Bukan direhabilitasi, sorry, salah. Mau direnovasi. Sebenarnya dulu udah pernah dapat bantuan, tapi ditolak karena berbarengan dengan Pak Liku. Karena nggak ada yang ngurusi, jadinya sama simbahku itu ditolak kayak gitu. Terus setelah rumahnya Pak Liku selesai, dan aku juga bilang dulu kalau dapat bantuan diterima aja, nanti gampang dipikir kalau udah itu kayak mau kayak gimana gitu. Dan akhirnya kemarin itu alhamdulillah dapat bantuan lagi. Dan karena dulu aku sudah pernah ngomong kayak gitu, akhirnya untuk tahun ini bantuan renovasi dari pemerintah akhirnya diterima. Dan untuk lebih jelasnya gimana ya, aku juga susah ngejelasinnya lah, kurang lebih kayak gitu. Dan karena udah siang, jadi mungkin aku nggak banyak ngambil gambar di video ini seperti biasanya, karena aku ngejar waktu. Jadi sampai ketemu di rumah. Jadi aku mau lewat depannya sekolahku ya. Dulu aku sekolah di sini loh. Desfred SMA Muhammadiyah Banyumas. Wih, akreditasi A. Nah, ini adalah sekolahku yang dulu. Jadi dulu aku sekolahnya di sini. Tapi kayaknya guru-gurunya sudah pada ganti semua gitu lah. Cuma aku kalau mau silaturahmi ke situ itu malu, karena setauku gurunya yang dari zamanku atau dari angkatanku itu sekarang tinggal 2 orang kalau nggak salah. Karena tinggal dua orang dari zamanku yang tersisa, jadi aku kalau ke sana itu bingung mau ngapain gitu loh. Kalau belum pensiun ya yang jadi kepala sekolah atau Pak Manto. Kalau sudah pensiun berarti cuma tinggal 1 orang. Dan kalau ke sana terus kita itu belum jadi apa-apa, itu rasanya
kayak gimana gitu. Makanya aku tuh nggak pernah main-main ke sekolah gitu, kecuali aku lagi nemenin siapa ke situ kayak gitu, yo main. Tapi nggak yang sengaja kayak aku mampir ke situ ngeliat keadaan, enggak lah. Durung dadi sapa-sapa aku rek. Kalau mampir pun apa yang mau dibanggain, nggak ada sing bisa dibanggakan gitu loh. Itulah keresahan mas-mas yang belum sukses kalau mau mampir ke sekolah. Isin. Oke, jadi aku udah sampai di rumah dan sebenarnya aku sudah sampai tadi siang jam 12:30-an. Dan ini rumah simbaku. Ini besok mau direnovasi karena dapat bantuan gitu. Jadi ini semuanya dirubah. Ke sana. Itu mau diganti herbal dan di depan lagi ada yang bongkar-bongkar herbal. Karena materialnya itu baru pada datang hari ini, tapi belum semuanya, itu bertahap kayak gitulah. Ya bersyukur dapat, tapi dapatnya nggak terlalu banyak, nggak seperti yang gelombang yang dulu. Karena sekitar 3 atau 4 tahun lalu itu dapatnya sekitar 17,5 juta. Kalau sekarang itu cuma dapat 15 juta. Terus dipotong 3 juta buat membayar tukang gitu. Jadi praktis cuma ada uang 12 juta dalam bentuk material bangunan. Sisanya itu harus dicari sendiri, kurang lebih kayak gitulah. Sebenarnya membantu, tapi di sisi lain kalau ya untungnya kayak aku. Walaupun aku jujur juga termasuk berat ya, tapi di sisi lain sangat membantu, tapi di sisi lain juga cukup memberatkan gitu loh, apalagi untuk orang-orang tertentu. Walaupun sebenarnya bisa aja dengan uang segitu itu dijadikan seadanya, tapi biasanya kebanyakan itu nggak selesai atau enggak ya diakal-akali kayak gitulah. Karena memang ya silakan dihitung sendiri, silakan dipikir sendiri. Dengan 12 juta bisa jadi rumah itu kayak apa gitu loh. Ini juga sebagian tetap menggunakan, misalnya kayak atap itu tetap pakai ini, terus nanti aku paling ganti beberapa bagian aja kayak gitulah, untuk menekan biaya pengeluaran, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi aku sekarang sudah sampai di Purbalingga dan aku mau berangkat ke Pemalang. Tapi karena udah malam kayaknya sudah nggak bisa banyak yang diambil gambar. Mungkin sampai ketemu aja di rumah. Oke, jadi aku sudah sampai di rumah dan hari ini aku lebih banyak ngobrol sama Pak Liku. Jadi renovasinya itu mau dibikin seperti apa, terus apa aja yang harus ditambah, apa aja yang harus dirubah, apa aja yang harus dibeli sendiri kayak gitu lah. Lebih ke banyak ke hal-hal yang kayak gitu. Terus aku tadi juga ngobrol bahkan sampai malam, sampai mungkin sekitar jam 6:30 kurang sedikit lah gitu. Karena kita kan orang Jawa gitu, jadi banyak perhitungan kayak gitulah. Terus apalagi ya, gini, hari ini yang datang materialnya itu baru sebagian, terus sebagiannya lagi dikirimnya itu besok. Jadi ngirimnya itu nggak langsung karena dibikin seragam. Misalkan dari tempatku itu yang dapat itu 4 orang. Terus misalkan hari ini ngirim pasir ya berarti semuanya dikirim pasir. Terus dikirim herbal berarti semuanya dikirim herbal, kurang lebih kayak gitulah. Dan tadi aku ngobrol-ngobrol, terus ternyata banyak banget yang harus dibeli sendiri karena tidak seperti gelombang sebelumnya. Kalau sekarang itu semuanya itu mendapat material yang sama dan sudah diatur dari sana gitu loh. Dan jumlah yang didapat itu jauh lebih sedikit dibanding gelombang sebelumnya. Contoh, gelombang sebelumnya itu dapat sekitar 17,5 atau 18 juta, dan yang 2,5 juta itu
buat tukang. Sedangkan kalau sekarang itu 3 juta, sisanya 12 juta itu buat membeli bahan material yang mana itu sudah diatur dari sana gitu. Terus yang ini, kalau kemarin gelombang sebelum-sebelumnya itu kita itu yang ngatur sendiri. Jadi misalkan dapat uang 15 juta. 15 juta itu kita itu butuhnya apa aja, terus sisa uang berapa aja itu kita tahu gitu loh. Tapi kalau yang gelombang sekarang itu nggak tahu, aku nggak ngerti kenapa, dan aku juga nggak mau susun. Jadi kita itu misalkan dikirim dari sana dapat herbal 8 kubik gitu, terus pasirnya 6 kubik. Ya udah, kita nggak tahu harganya per kubiknya berapa, terus uang kita sisa berapa. Kalau kita cuma ambil 6 kubik dari 8 kubik, itu uangnya berapa gitu kita nggak tahu. Jadi kita dapat sudah dalam bentuk material kayak gitulah, nggak seperti gelombang sebelumnya yang kita atur sendiri. Kita beli apa aja, butuhnya apa aja, terus sisanya berapa kayak gitu. Itu nggak seperti itu gitu loh. Dan seperti yang aku bilang bahwasannya ya aku bersyukur dapat bantuan seperti ini, tapi di sisi lain memang jujur itu agak sedikit memberatkan karena waktu kerjanya itu sudah ditentukan dari sana. Terus kita itu harus laporan, dan laporannya itu sudah harus dalam bentuk renovasi rumah yang sudah jadi. Sedangkan dengan uang 12 juta tersebut dan 3 juta yang untuk tukang itu turunnya belakangan ketika rumah sudah jadi, yang mana untuk membayar tukang itu uangnya itu harus ditalangi dari kita dulu, ya entah minjem ke sana, entah ya terserah lah mau cari dari mana gitu. Dan itu untuk aku membayar tukang itu oke lah, masih bisa di itu. Tapi untuk beberapa hal, karena memang butuh contoh kayak paku, benang, terus bau dan lain-lain, itu kita nggak dapat dari sana dan kita harus beli sendiri. Yang mana artinya selain membayar tukang, kita juga harus siap-siap untuk membeli kekurangan-kekurangan yang lain gitulah. Dan kekurangan-kekurangan tersebut kalau dijumlah itu ya lumayan memakan uang juga gitu loh, nggak sedikit. Apalagi kayak kemarin pas aku ngobrol sama Pak Liku itu, kayak misalkan kayak jendela dan lain-lain itu harus diganti, rumahan jendela atau tulangan jendelanya harus diganti. Terus kan dari sana dikasih list plang 4x2 jadinya 8 meter lah, itu harus dipasang ketika rumah sudah selesai. Yang mana karena eperan atau eper-eperan apa sih, kanopi, mungkin bahasanya kanopi atau eper-eperannya itu usuknya di rumahku itu sudah pada keropos, jadi mau nggak mau harus beli lagi, dan itu nggak murah. Aku bahkan kemarin di total sama beli asbes itu sekitar 1,5 jutaan lah, dan itu belum sama masang ya, itu cuma beli bahannya aja. Terus biar semakin menekan budget, tiangnya itu menggunakan paralon dikasih apa namanya, besi gitu, bisa ke atas. Ya, itu harus hal-hal yang kayak gitulah. Jadi cukup bikin apa ya, pusing lah, kepikiran gitu. Memang bantuan ini membantu, tapi ketika orangnya nggak siap itu lumayan memusingkan gitu. Tapi kalau orangnya sudah siap dan memang punya rencana untuk memperbaiki rumah atau membangun rumah, iku jujur kebantu banget. Contohnya kayak temanku yang memang dia itu sedang nabung untuk memperbaiki rumah, dan kebetulan ada dapat bantuan ini gitu loh. Yang mana berarti dia itu yang tadinya harus membeli bahan-bahan dan membayar tukang, itu bahan-bahannya itu dari sana, dan dia itu bisa mengalokasikan dana yang tadinya mau beli bahan-bahan itu untuk keperluan lain gitu. Jadi ya memang untuk sebagian orang ini sangat membantu, tapi untuk sebagian orang ini cukup memberatkan, walaupun tetap terbantu, dan aku juga tetap bersyukur gitu. Oke, mungkin segini dulu karena besok aku harus pulang lagi untuk beberapa harus ada yang dibongkar-bongkar gitulah.
supaya nanti mempercepat proses pembangunan gitu. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton dan jangan lupa subscribe karena aku sedang menuju 1000 subscriber. Bye bye, mantur nuwun.